Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada awal hari ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pengibasan guru penggerak di SD Negeri 017 Sagulung. Kegiatan ini dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan majelis guru serta tenaga pendidik 017 Sagulung. Kita bersyukur bahwa pada hari ini ada 2 guru dari rekan-rekan kita yang lolos menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7, dan pada saat ini juga telah lulus juga menjadi calon guru penggerak angkatan 8 Bapak Aprinaldi. Tepuk tangan buat SD 17. Dan kami berharap semoga Ibu Retno dan Ibu Lukinar Panjaitan yang sedang berjuang diberi kelancaran dalam menunaikan tugas-tugas mereka. Amin. Bapak Apri juga. Amin. Saya juga. Selamat beriringan salam tauhid kita sanjungkan kepada Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaat kepada kita semua yang dalam ruangan aula ini. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati beserta rekan-rekan majelis guru, susunan acara pada hari ini adalah yang pertama doa pembuka, yang kedua kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat penutup, yang kelima testimoni dari siswa, yang keenam testimoni dari rekan guru, dan yang terakhir testimoni dari kepala sekolah. Agar lancarnya acara kita dari awal sampai akhir, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan pembacaan ulul Al-Quran Al-Fatihah, dan bagi saudara kita yang non-muslim berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Saya pimpin dengan membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara yang kedua, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Lela Apriani. Kepada Ibu kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru SDN 17 Sagulung. Hari ini hari Selasa 10 Januari 2023, ya. Tepat jam 1:10 kita melaksanakan kegiatan pengimbasan guru penggerak penerapan budaya positif di Satuan Pendidikan SD Negeri 17 Sagulung. Ya, jadi di sini selama 3 bulan Bu Retno, berapa bulan Bu Retno? Sama. Bu Retno dan Bu Lukina selama 3 bulan mendapat ilmu dari calon guru penggerak. Akhirnya hari ini diluangkan, ya, dibagi kepada kita semua ilmu yang mereka dapat selama 3 bulan itu. Nah, sekarang selama ini kita kan sudah melihat kinerja beliau, betapa susahnya, betapa sibuknya
orang berdua ini langkah kiri langkah kanan untuk menerapkan apa yang pemerintah harus dilaksanakan di SD setiap satuan pendidikannya itu. Jadi hari ini dimohon kepada Bapak Ibu narasumber nanti hari ini Bu Rukinar akan menerangkan. Marilah kita sama-sama mendengarkan dengan sesama. Ya, kalau seandainya tidak kurang mengerti, silakan ditanya pada hari ini juga. Jangan besok ditanya. Jadi pas waktu memberikan materi kita kurang paham, kita bertanya. Jadi cepat ilmu yang masuk di otak kita semuanya. Ya, baiklah, biar tidak berlama-lama lagi. Saya buka ya kegiatan pengibasan guru penggerak penerapan budaya positif di satuan pendidikan SD Negeri 17 Sagulung hari ini. Bagi Bu Kasida yang mau izin silakan. Oke, Terima kasih banyak kepada Ibu yang telah membuka acara pembahasan kegiatan guru penggerak dalam penerapan budaya positif di Satuan Pendidikan SD Negeri 17 Sagulung. Untuk acara yang ketiga yaitu penyampaian materi. Bagi kawan-kawan, mari kita dengarkan pemaparan materi tentang kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif di Sekolah Negeri Dasar 017 Sagulung. Kepada pembicara Ibu Rukinar Panjaitan, kita persilakan dengan segala hormat. Ya, teman-teman saya di depannya. Itu. Antum ini. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Ya, terima kasih ya sudah mau ikut bergabung, yaitu di kegiatan pengibasan guru penggerak, yaitu penerapan budaya positif di Satuan Pendidikan SD Negeri 017 Sagulung. Ya Bu ya, selamat datang. Jadi yang pertama yang menjadi visi kita dulu, yaitu mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Ya, tadi kepala sekolah sudah menyinggung soal disiplin positif guru masih. Ya, itu sudah disinggung tadi. Kita akan mencoba nanti di disiplin positif siswa kita. Bapak Ibu jika buku kertas boleh ya. Ya, sedikit ada pantun untuk kita. Ya, siang hari makan bakso campur nasi. Malam hari makan ikan teri. Karena sudah saatnya presentasi, mari mulai membahas materi. Satu lagi Bapak Ibu, tubuh gendut kelebihan lemak. Maaf ya. Bukan sedikit menyinggung, bolehlah sama saya ya. Tunggu agar tidak berlipat-lipat. Terima kasih yang mau menyimak. Semoga presentasi ini ada manfaat. Ya, Bapak dan Ibu, kita akan lanjut. Sebagai moto
saya sebagai moto saya ini ya, kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana, tapi sedikit berpikir dan bergerak. Nah, sehingga pemerintah kita khususnya Bapak Nadiem yang meluncurkan kegiatan Merdeka Mengajar, terlebih di calon guru penggerak itu. Ya, sedikit ya sekilas tentang guru penggerak. Kami memulai di guru penggerak sebenarnya ini adalah di tahun 2021 Bapak dan Ibu. Tahun 2021 itu adalah ujiannya. Memang kalau dipikir-pikir, ya sangat butuh perjuangan yang sangat keras ya. Perjuangan yang sangat begitu melelahkan sebenarnya. Tetapi Bapak dan Ibu, di tanggal 20 di bulan berapa ya? Di bulan 8 resmilah kami lulus jadi anggota guru penggerak. Sebenarnya kalau soal sedikit data Pak Apri ya Ibu, itu masih di seleksi pertama. Itu masih di seleksi administrasi sebenarnya Bapak dan Ibu. Nanti Pak Apri akan mengikuti 2 lagi. Yang pertama itu adalah wawancara. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua itu dia seleksi mengajar 10 menit. Kemudian yang ketiga seleksi wawancara. Sedikit untuk Pak Apri sebagai masukan ya, dan juga teman-teman semua. Di seleksi mengajar, di sini yang kebanyakan tidak lulus. Dia 10 menit waktunya Bapak dan Ibu, 10 menit mengajar di depan para tutor kita, penyaji kita. Jadi kita ada 2 nih penyaji. Kita mengajar 10 menit, sehingga memang disinilah kebanyakan yang tidak lulus. Jadi kalau sudah lulus di sini, mudah-mudahan diseleksi wawancara kita lulus. Semangat Bapak Apri ya Pak Apri. Ya, jadi masih ada 2 lagi Pak, baru masuk ke pendidikan. Jadi kami inilah di bagian pendidikan teman-teman. Jadi kita masih tetap kasih motivasi ke Pak Apri, itu dia masih 2 lagi. Jadi kalau kami di pendidikan, berarti sekitar 6 bulan di pendidikan ini. Jadi kalau di pendidikan ini sudah ada tutornya Bapak dan Ibu. Kalau Pak Apri tidak ada tutornya, dia sendiri akan berjuang. Ya, lanjut. Ini sedikit perkenalan ya. Ini Bapak fasilitator saya, ini kami sambut di Batam. Pada bulan 12 kemarin. Kebetulan Bapak itu orang Jambi, Bapak dan Ibu. Ini adalah Bapak hebat kami, namanya Bapak Hasan Insani sebagai MPD, dia sebagai pengawas di Jambi. Inilah Bapak yang selalu boleh mendukung kami agar kelak nanti bisa lulus di pendidikan guru penggerak. Kebetulan di fotonya ada di kampung Vietnam. Ya, sedikit perkenalan dan juga mengajar praktik kami di Bu Rosalina MPD, guru SMA 5, Bapak dan Ibu. Yang pernah kita jumpa dengan beliau di sini ya. Lanjut. Ya, latar belakang saya untuk mengadakan namanya aksi nyata ini, yaitu murid tidak suka peraturan Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena mereka selama ini jika melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka akan mendapat hukuman dan cenderung ini adalah akan mempermalukan dirinya. Yang pasti nggak berbeda saya dengan Bapak Ibu kan? Apalagi kalau menghukum siswa. Tidak puas rasanya kalau tidak menghukum siswa kalau dia melakukan kesalahan. Nanti di slide selanjutnya kita akan lihat gimana sih caranya. Ya, lanjut. Sebagai tujuan aksi nyatanya yang pertama, yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Lanjut Bu, sebagai tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Bapak dan Ibu, keyakinan kelas apa di sini? Sering kita menyebutnya peraturan kelas. Coba kita ingat-ingat Bapak dan Ibu, kalau peraturan kelas Bu Penny, biasanya kalau membuat peraturan kelas di mana? Di kelas atau di kantor? Di kelas. Yang di kantor siapa dengan saya?
buat peraturan kelas biasanya udah langsung ada itu dari Bu Reno, peraturan kelas, betul enggak? Kalau saya lihat selama ini, jujur ya Bapak dan Ibu, belum pernah saya membuat di kelas itu peraturan kelas. Contohnya, udah langsung aja itu biasanya dari Bu Reno, udah dikasih satu-satu. Ingat ya Bapak dan Ibu, ayo jujur. Biasanya kita langsung tempel. Jujur. Ayo jujur dulu, kalau saya benar jujur. Selama ini saya selalu waktu di 017 ya, bahkan di swasta saya udah langsung aja itu, udah tertera itu, udah langsung ada peraturan kelas. Gak tahu siswa, mungkin kita Bapak dan Ibu gak pernah enter malah. Cuma kita aja yang tahu itu peraturan kelas apa. Ya itu menjadi tolak ukurnya. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas dan telah dibuat dan disepakati. Ini yang menjadi hasil nyata kami Bapak dan Ibu. Lanjut Bu dari sini. Lanjut. Oke, jadi sedikit Bapak dan Ibu, saya jelaskan tentang pendidikan. Ya, di sini boleh kita lihat, yaitu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tapi kedengaran ya, kedengaran jelas. Saya merasa nggak jelas sih, karena biasa pegang mikro, jadi kita yang terbaru, jadi enggak. Ya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang ada itu, yang pasti kita sudah hafal, nih. Oke, jadi sedikit menyinggung tentang Ki Hajar Dewantara. Kalau kita ingat Bapak dan Ibu, kalau saya dulu malah waktu SMP saya ingat tentang Ki Hajar Dewantara. Setelah itu nggak pernah kedengaran lagi. Bapak Ibu yang ingat moto atau kata dari Ki Hajar Dewantara apa? Istrinya dari karena ada di topi ya, bahkan ada di topi apa itu namanya? Topi siswa, topi anak. Apa lagi Bapak dan Ibu? Bahasa Jawa. Ayo apa Bu Reni? Ngarso Suntulodo itu pertama ya. Nadia Mantarso Tuturi Andayani. Iya. Ingarso Suntulodo berarti tulodo orang Jawa ya, teladan kayaknya ya. Di depan jadi teladan. Kemudian di tengah menjadi apa? Menjadi kawan. Iya. Di tengah dia mampu menjadi pendukung. Kemudian tuturi andayani. Di belakang menjadi dorong-dorongan, ya, menjadi pendorong Bapak Ibu. Jadi itu sebenarnya tuturi handayani ini atau semboyan daripada Bapak Ki Hajar Dewantara itu sudah lama sebenarnya. Inilah yang mau diungkap kembali oleh Bapak Menteri Pendidikan. Semua di sini dasar-dasar pendidikan ada Bapak dan Ibu. Padahal capek-capek kita hafal-hafal dari kemarin menurut si ini, menurut si itu. Sampai capek kita, padahal semboyan daripada Bapak Ki Hajar Dewantara ini sangat luar biasa kami pelajari ya Bu Reno ya. Sampai nanti ingat, memang benar. Kalau kita ibaratkan sampai dengan sekarang kita coba lihat ya Bapak Ibu ya. Inilah dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Bapak dan Ibu, kalau menuntun menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu
menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini kan dikata menuntun. Mungkin Bapak dan Ibu kita nggak sadari, ini sudah kita lakukan. Ya, ini sudah kita lakukan. Hanya mungkin belum maksimal. Ya, lanjut. Dasar-dasar yang kedua adalah merdeka. Merdeka di sini berarti manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Bapak dan Ibu, ini yang belum kita lihat dalam diri anak. Kita tidak tahu salahnya di mana. Apakah salah di hulu yang terus kita manjakan, atau memang anak yang udah biasa termanja-manja? Ya, merdeka ini yang mau kita gali dalam diri anak Bapak dan Ibu. Dia akan bersandar pada kekuatan sendiri. Jadi anak itu nggak sadar sebenarnya dia kuat, dia tahu. Gitu. Hanya dia tidak sadar, atau mungkin kita belum bisa merefleksikan ya. Ya, yang ketiga adalah bermain. Bermain di sini adalah yaitu kodrat anak yang sudah ada pada diri anak itu. Kalau ini sudah sering kita lihat ya, Bapak dan Ibu pada diri anak. Ya, lanjut. Kemudian adalah berpihak pada anak, yaitu memiliki makna bebas dari segala ikatan. Bukan berarti bebas dari segala ikatan Bapak dan Ibu kita tidak ada di dalamnya. Berarti bebas anak agak berbeda. Bukan berarti seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini sedikit tentang pemahaman di Dewantara itu, yaitu bukan tabula rasa, yaitu bahwa anak bukan kertas kosong yang selama ini kita dengar, ya, kertas kosong yang harus kita goreskan dulu dia, baru dia tergores. Tidak. Jadi seperti yang di atas tadi, anak itu sudah punya Bapak dan Ibu. Kita tinggal mengerti yang ada pada diri anak tersebut. Ya, kemudian budi pekerti ini sudah hal yang biasa. Bahkan setiap Jumat kita sudah coba terapkan namanya yaitu budi pekerti pada anak ya. Lanjut Bu. Ya, ini adalah hal baru yang saya dengar Bapak dan Ibu. Ya, waktu saya masuk di CGP ini adalah hal baru yang saya dengar, yaitu sebagai petani yang memiliki bahwa seorang petani yang menanam jagung, misalnya hanya dapat melindungi tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanam, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini yang belum dapat saya terapkan pada diri saya sebagai seorang ibu. Kita kalau lihat petani Bapak dan Ibu bukan hanya menanam aja, ya. Jadi karena kita atau saya sebagai contohnya ya, kadang cuma merasa cuma saya kasih aja lain udah bisa itu. Coba kita lihat-lihat Bapak dan Ibu, coba di bagian petani tadi. Nah, kalau kita menganggap kita sebagai seorang petani tadi terhadap peserta didik Bapak dan Ibu, pasti mereka sangat hal yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa seperti kita. Mungkin karena guru kita menganggap kita sebagai tanamannya. Coba kita ingat guru kita zaman dahulu Bapak dan Ibu. Mungkin kalau dulu zaman dahulu di bagian hukuman ya Bapak dan Ibu sangat-sangat keras. Dan itu tidak bisa kita gunakan lagi sekarang ini. Gak mampu lagi, udah beda zamannya. Apa yang boleh kita lihat, apa yang boleh kita lakukan? Guru kita sangat menganggap kita seperti anaknya Bapak dan Ibu. Seperti anak kandungnya. Seperti petani tadi. Dia bukan hanya menanam jagung aja, tetapi dia menuntun jagungnya, memperbaiki kondisi tanamnya. Inilah jagung ini kita ibaratkan sebagai seorang peserta didik, sebagai siswa ya. Ya, lanjut. Pesan kunci ya yang memiliki makna menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, inilah harapannya Bapak dan Ibu ya. Lanjut. Ya. Agar bisa memberikan pendidikan yang bersandar pada pengetahuan, ada 5 Bapak dan Ibu ini yang harus kita benar-benar ingat dan penuhi ya, yaitu hidup batin,
kita harus pelajari Bapak dan Ibu, yaitu hidup jasmani, kesopanan, keindahan, pendidikan. Kita sering hanya di pendidikan saja, ya. Kalau di kelas saya sudah coba Bapak dan Ibu, yaitu membuat keyakinan kelas tadi. Jadi keyakinan kelas yang saya buat, nanti saya buat di selembar kertas. Jadi kita buat, ayo anak-anak Ibu, kita buat kesepakatan hari ini yang mau kita lakukan dalam 1 semester. Bapak dan Ibu, kita masih di semester 2 ya. Sengaja kami membuat di awal bulan Bu. Jadi nanti sebagai testimoni kami akan melihat di kelas Bapak dan Ibu, yaitu penerapan yang kami lakukan hari ini. Jadi kita akan mencoba nanti buat di dalam kelas kesepakatan kelas namanya. Coba kita ubah bahasa peraturan kelas tadi dengan kesepakatan kelas. Jadi kalau di agama juga bisa seperti itu, dihukum dan hajat imam karena ada kelas khusus. Jadi kita ganti dulu. Kita buat dulu keyakinan kelas, bahasanya bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas berarti sama-sama kita buat. Jadi seperti di kelas kami Bapak dan Ibu, itu ada videonya dan pernah sudah saya kirim di grup kita kalau Bapak Ibu ya. Jadi kita coba sama-sama buat. Ayo anak-anak, anak Ibu, kira-kira kesepakatan yang mau kita buat pertama. Jadi mereka akan buat tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ada selembar kertas, tidak membuang. Jadi semua menulis tidak membuang sampah sembarangan. Jadi akan berbeda dengan peraturan kelas tadi. Kalau peraturan kelas hanya kita yang buat dan belum tentu kita tempel. Dan biasanya kalau disuruh kepala sekolah, kalau ada supervisi, mana peraturannya baru di situ biasanya. Jadi kita akan coba buat Bapak dan Ibu. Kami akan melihat di bulan 2 nanti Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelasnya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peraturan kelas. Hanya kita coba buat kalau dia peraturan kelas tadi kayak mengikat cuma 1 orang, cuma siswa gitu. Jadi disiplin masuk kelas, kita tidak disiplin. Jadi kalau kita sama-sama buat, jadi guru juga buat. Jadi Bapak Ibu kalau nanti datang ke kelas saya sudah ada di situ. Jadi saya juga punya rukinan tanda hitam. Semua sama keyakinan kelasnya. Disiplin masuk kelas. Jadi saat peserta didik atau guru tidak disiplin, bisa kita suruh baca. Ayo bisa sebanyak-banyaknya Bapak dan Ibu. Ya pagi-pagi bisa dibaca. Supaya peserta didik tadi dan kita juga termotivasi Bapak Ibu. Ya, oke lanjut. Ya, ini yang mau kita pelajari, yaitu konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan motivasi perilaku manusia. Nanti kalau ada pertanyaan nanti ya Bapak Ibu ya, kita sadar dulu. Iya, lanjut Bu. Iya, kalau Ibu lihat di bagian profil pelajar Pancasila, ini kita sudah pernah lihat di platform Merdeka Belajar. Kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya nggak jauh berbeda dengan itu semua materi di CGP Bapak dan Ibu. Yang kemarin sampai disuruh Ibu Lela harus mengerjakan 8 modul. Jadi itu semua kita pelajari di CGP. Ini sebenarnya masih kami di modul 1 ya Bapak dan Ibu. Jadi masih ada nanti 3 modul lagi. Jadi harap bersabar kalau seperti ini ya nanti penuh. Di modul 2 lagi, di modul 3 lagi, di modul 4 lagi. Ganti yang nanti sampai ini. Ya Bu Ben? Oke. Bapak dan Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Berarti banyak perbedaan maksudnya ya. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, kalau kita boleh maknai sejarah ini. Oke, Bapak Ibu, kalau kita bicara disiplin, kira-kira apa yang di benak kita? Gak apa-apa, hanya jawab. Disiplin. Hukuman atau apa? Disiplin gitu, peraturan. Apalagi ada yang katakan hukuman kan kalau nggak disiplin berarti gitu.
Ada sanksi. Iya, kita coba lihat. Ya, mengikat disiplin ya. Tapi kita coba tambahkan disiplin positif ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya, patuh. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Makanya kalau udah disuruh disiplin nggak nyaman, ya kan? Paling gak suka gitu biasanya, ya kan? Betul gak Bapak dan Ibu? Kalau udah ngomongin disiplin terus, ya, bosan dengarnya. Karena harus patuh gitu. Jadi kalau tidak disiplin ada hukumannya, ada sanksinya. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sebenarnya serta memperdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman maupun hukuman. Sebenarnya kalau dalam diri saya, kalau boleh jujur Bu, masih ada kata karena takut. Karena takut karena dihukum. Jadi saya mau mencoba setelah mempelajari ini, coba deh dari diri saya aja dulu. Jangan karena saya takut sama Bu Ella, jangan karena saya takut dilihat siswa tukang terlambat, itu yang belum dapat dalam diri kita sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi kita masih berpikir kalau disiplin itu karena takut. Itu yang masih saya lihat. Bahkan sama siswa juga, kenapa kamu disiplin? Belum ada bilang dari diri saya, saya pengen disiplin. Tapi karena takut kena hukum. Berarti nggak berbeda dengan gurunya gitu sebenarnya. Ya kalau boleh jujur, nggak berbeda dengan gurunya. Jadi Bapak dan Ibu setelah mempelajari ini kita akan coba nanti bukan karena takut dihukum, tapi sebenarnya lebih cenderung karena pengen dari diri saya sendiri aja dia mau disiplin. Saya mau kesadaran, saya mau patuh, saya mau sadar. Gitu ya Bapak dan Ibu. Ya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri, yang ini tadi dari dalam diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik tadi. Bapak Ibu, yang intrinsik yang saya bilang tadi, yaitu yang dari dalam diri kita sendiri, tetapi yang ekstrinsik tadi karena takut sama kepala sekolah, karena takut sama peserta didik dianggap guru yang suka terlambat, ya. Tapi coba deh dari diri kita sendiri, ya kita belajar sama-sama Bapak dan Ibu. Ya, kebutuhan dasar manusia yaitu menurut Ki Hajar Dewantara ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, kekuasaan, kebebasan, kesenangan, motivasi perilaku manusia dan Ibu. Ini materi agak sedikit banyak ya Bapak dan Ibu. Ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, yang ini tadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, saya tadi sudah coba untuk menjelaskannya. Lanjut. Ya. Bapak dan Ibu, konsep disiplin pendekatan identitas yang gagal ini masih sering gagal bahkan sama diri kita sendiri. Ya, sebenarnya hukuman itu menyakitkan, ya, tidak nyaman, murid merasa takut, ya, menyiksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ya, kalau penghargaan yang sering kita kasih, inilah yang motivasi ekstrinsik tadi. Ya, tidak efektif, mematikan kreativitas, merampas dirinya, bahkan merusak hubungan. Jadi saat anak-anak tidak disiplin, kita hukum. Disinilah kita merampas haknya untuk menghargai dirinya. Lanjut Bu. Ya, yang sukses tadi. Oke, ini yang mau kita terapkan. Kalau bisa nanti di foto. Ini yang mau kita yang sukses.
Lanjut ini Mas. Ini mundur. Mau mundur. Maju. Maju. Oke. Oke. Ini yang mau kita terapkan di kelas kita, dan saya sudah mencoba ini Bapak dan Ibu, yaitu restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya. Restitusi itu apa? Ini menurut si dosen tahun 2004, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, memperbaiki hubungan, kita menawarkan dengan tidak paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, Bapak dan Ibu, saya pernah mencoba membuat aksi nyata. Jadi saat itu ujian PKN. Itu anak saya ada Kelvin berantem sama teman sebenarnya. Itu padahal ujian loh Bapak dan Ibu. Jadi saat itu ujian, saya karena sudah belajar ini, saya coba menanamkan. Biasanya kalau saya jujur aja Bapak dan Ibu, kalau saya tidak hukum dia push up atau saya tidak jewer, biasanya saya tidak puas. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sama dengan saya. Kalau tidak kita kasih hukuman pada anak, kita tidak puas. Betul nggak Bapak dan Ibu? Betul nggak? Kayaknya kalau kita sudah kasih hukuman itu kayaknya udah puas sekali gitu. Padahal sebenarnya itu adalah memalukan anak. Secara tidak sengaja kita sudah mempermalukan anak. Jadi anak saya yang kebetulan dia terlambat 5 menit mengikuti ujian, saya hanya coba panggil Bapak dan Ibu berdua, kami di luar. Saya bertanya, saya tanyain kenapa. Padahal ini lagi ujian, saya bilang. Jadi saya katakan seperti ini, Kelvin, Ibu hanya berharap kamu tidak remedial, karena ini kan waktunya udah lewat 10 menit. Ibu hanya berharap kamu tidak remedial, karena kamu sudah terlambat. Padahal ini pelajaran PKN, barusan kamu berantem. Padahal ibaratnya kalau kita belajar PKN, di situ sikap sebenarnya Bapak dan Ibu. Dan benar, kali itu memang saya tidak marah. Saya hanya mengingatkan dia, karena kami sudah punya keyakinan kelas, makanya seperti yang saya bilang, Bapak dan Ibu, disiplin masuk, itu saya suruh dia baca. Ayo baca. Kemudian saya suruh masuk dia. Bapak dan Ibu yang memang hasilnya, itu tapi nama saya jujur aja, memang dia orangnya agak sedikit kurang paham dan nakal yang pertama. Dan benar, karena dia mau ujian, saya berpikir seperti ini, kalau saya nanti marah-marah kali ini, kayaknya nanti blank semua yang dia pelajari. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan memang hasilnya luar biasa. Kita bukan mengatakan berarti bebas dong, Bu, tidak. Kita hanya mengembalikan ke keyakinan kita tadi. Ya, oke lanjut. Ya, contoh penerapan pendekatan restitusi, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini yang sering kita alami ya Bapak Ibu, kalau saya ini juga. Tapi karena kelas 6 memang tidak terlalu banyak lah. Mereka kan sudah gampang diatur. Tapi coba mungkin Bapak dan Ibu yang ada di kelas 1, kebetulan ada kelas 1 di sini ya. Hukumannya apa? Guru menghitung siswa tersebut, benar. Bahkan guru marah-marah dan murid menjadi takut. Apa yang menjadi perbedaan konsekuensinya? Restitusinya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita coba lihat perbedaannya Bapak dan Ibu. Kalau di hukuman tadi ada kata marah-marah, di konsekuensinya Bapak dan Ibu kita coba lihat. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya 100 rahab atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan wajib. Apa yang menjadi perbedaan di restitusi Bapak dan Ibu? Guru menanyakan
keyakinan kelas dan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita usahakan dari sekarang datang ke ibu, kurangi mempermalukan siswa. Saya juga seperti itu. Yang pasti saya di dalamnya. Kabel lepas kan? Apa? Kabel. Oke. Oke. Sorry. Sebelumnya udah. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu yang mana kita kategori mana? Konsekuensi. Kalau saya memang masih sering dulu di hukuman. Saya mau jujur, ya. Saya masih sering dulu Bapak dan Ibu di hukuman. Jadi kalau saya tidak dihukum seperti yang saya bilang, saya takut dia tidak jerah, itu aja dalam pikiran saya. Padahal sebenarnya berulang-ulang sudah kita hukum pun nggak jerah juga sebenarnya. Kalau Pak Jatiman tadi di konsekuensi saya yakin karena beragama lebih sabar kayaknya Pak daripada guru kelas. Ya, kalau Pak Bu Eno gimana ini Bu Eno? Di bagian mana ini? Hukuman, konsekuensi, bahkan restitusi. Karena saya lihat Bu Eno sepanjang jalan siswanya nyari-nyari, benar. Jadi untuk kita kemarin Bu Eno pergi lihat orang yang sakit sedikit ya. Jadi saya termotivasi seperti ini. Sepanjang jalan panggil Umi katanya. Atau pernah nggak kita seperti itu Bapak dan Ibu? Saya langsung terbayang. Berarti Bu ini orang yang diharapkan siswa sebenarnya. Itu yang mau kita lihat. Sebenarnya itu di zaman sekarang Bapak dan Ibu, jangan kita bangga kita ditakuti oleh siswa. Ayo coba kita ulang berpikir, jangan kita bangga ditakuti oleh siswa. Itu yang sering kami dapatkan di pelatihan ya Bapak dan Ibu. Kita sering bangga. Kalau siswa datang, kalau guru datang, siswanya lari. Bukan seperti itu lagi, seperti zaman kita. Tapi saya selalu benar, Bu Eno, waktu Bu Eno lewat sepanjang jalan, Umi saya yang besar, yang kelas berat besar, kelas kecil saya mau manggil. Padahal saya dibonceng sama Umi, bahkan anak saya dari situ saya terkejut. Benar, ya. Itu salah satu namanya saya bilang motivator lah. Jadi apa yang membedakan restitusi ini yang mau kita coba. Guru menanyakan keyakinan kelas adik. Ayo kita tanya keyakinan kelas. Jadi sampai saat tadi tidak buat PR, kita kan sudah ada nih keyakinan kelas. Membuat tugas, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kalau dia tidak buat, tidak bolak-balik pun seperti itu, kasih itu pikiran Bapak Ibu kan sama dengan saya. Tapi kan tidak bisa segampang membalikan tangan. Makanya kita ada keyakinan kelas tadi. Mungkin ini udah seringnya ini Bu, gitu ya. Ayo kita ulang lagi, yaitu membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Sebenarnya apa sih masalah siswa itu? Kenapa dia tidak kerjakan PR? Kenapa dia tidak kerjakan tugas yang kita kasih? Kalau memang berulang-ulang itu masalahnya Bapak dan Ibu, banyak solusi yang mau kita cari. Kita harus panggil orang tua. Keyakinan kelas kita tunjukkan pada orang tua. Udah terus pun kita kembali lagi ke keyakinan kelas tadi. Yang pasti seperti yang saya bilang, tidak bisa segampang membalikan tangan. Ya, guru terbuka. Ya, ini Bu. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita mencoba ya, untuk tidak mempermalukan tadi. Oke, next. Oke, keyakinan kelas. Apa yang menjadi perbedaan dengan peraturan? Bapak dan Ibu lebih abstrak dari peraturan, lebih nyata, karena sama-sama membuat ya. Kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi semua warga kelas tadi membuat. Jadi kalau bisa nanti di tahun ajaran baru untuk sekolah kita Bu sama-sama juga buat nanti disiplin positif. Kita coba nanti siswa di lapangan, ayo kira-kira apa yang menjadi budaya positif kita? Satu dari kelas 1 apa? Itu untuk di sekolah. Tapi kita akan mencoba di kelas kita dulu ya Bapak dan Ibu. Nanti kita sama-sama buat mulai besok sudah ada yang
membuat itu harapan kami di bulan 2 kita akan lihat. Ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Ya, ini tidak banyak lagi Bapak dan Ibu. Yang pertama dalam tim hukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, apa yang menjadi pengertiannya Bapak dan Ibu? Nah, supaya kita tahu di bagian mana kita sebagai guru di dalam kelas. Ya, yang pertama posisi kontrol tim hukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memberikan sistem atau alat yang dapat lebih mendekat murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi hukum berkata, patuhi aturan saya. Patuhi aturan saya atau kamu selalu saja salah. Jadi kalau kita lihat di posisi hukum lanjut Bu, ini tidak terlalu banyak ya. Boleh kita lihat sering. Kita boleh lihat ciri khasnya Bapak dan Ibu. Atau ada yang seperti itu. Saya pernah benar. Ciri khasnya suaranya tinggi. Kemudian apalagi bahasa tubuhnya Bapak dan Ibu. Matanya melotot. Apalagi jari-jari menuju kamu. Ayo, jangan lagi apalagi kelas 1 ya. Ayo coba. Bahasa tubuhnya itu Bapak dan Ibu. Ya. Jari menunjuk-nunjuk dan menarik ya. Kemudian masih ada kata dunia terlambat, pasti apa yang kita bilang? Lambat lagi, ini lagi. Ya. Kemudian apa yang terjadi kepada anak? Biasanya anak akan mendendam dalam dirinya. Diurusi ini, gitu. Biasanya seperti itu ya. Lanjut. Ini kita lihat nanti. Ya. Yang kedua Bapak dan Ibu. Yang kedua yaitu posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ini juga sering saya lakukan Bu. Bapak dan Ibu benar. Bapak sama Ibu saya kecil lalu sama kalian kecil kali. Padahal gini kalau saya sudah berusaha. Tapi kalian seperti ini. Jadi kita boleh lihat nanti di bagian mana kita ya. Ya, lanjut. Konsep tadi saya mau lihat bukunya Bu. Oke, di sini. Ya. Di posisi ini biasanya murid merasa tidak berharga, ya, karena dia merasa orang mengecewakan orang. Karena apa yang kita bilang tadi, kamu sangat mengecewakan Bapak. Jadi merasa dalam dirinya kalau dia sudah mengecewakan orang. Ya, di posisi ketiga. Oke, ini dia. Ya, siapa yang pernah seperti ini? Kita coba lihat Bapak dan Ibu. Kita coba nyimak sedikit. Lagi ada ini lagi. Oke, ini. Wow. Ini sebagai teman. Biasanya ini ya, ini dia. Jangan-jangan Umi di sini nih. Gimana? Lama, aku sudah bercanda. Bahasa tubuhnya itu loh. Aduh, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Pokoknya lucu gitu. Jadi bingung ini Pak. Ayo, bingung. Ya. Coba tadi masih dilihat sebagai teman. Kira-kira nih di sini sebagai teman suka akrab gitu. Mama kan bercanda ya, sukanya gitu. Oke, yang pasti itu yang saya lihat masih. Oke, lanjut. Ya, posisi kontrol pemantau. Bapak dan Ibu, kadang kita seperti orang yang mengawasi, memantau, kayak kepala sekolah gitu. Kita merasa kan kalau kepala sekolah ngawasin gitu, jadi kita ngikut. Coba kita lihat.
pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, dalam hal ini kita memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya biasanya dijawab dia juga seperti apa? Coba lihat. Ayo peraturan apa? Ayo apa peraturannya seperti itu. Kalau kita sudah ada yang melanggar, langsung kita tanya apa konsekuensinya. Kalau kamu sudah melanggar ini, nah, itu kita sebagai pemantau Bapak dan Ibu. Berarti pengawas saja. Ya, jadi apa yang diharapkan? Lanjut Bu. Nanti boleh dilihat-lihat ya Bapak dan Ibu, nanti saya share. Karena kan waktunya Bu bosan ya. Nanti kita kalau kurang jelas nanti bisa lihat. Nah, materinya nanti kita share ya. Oke, lanjut. Yang ini Bapak dan Ibu. Ini yang mau kita pelajari dan harapkan ini bisa kita lakukan. Posisi control manager, ya. Di posisi control manager ini, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya. Berbuat sesuatu bersama dengan murid, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi sangat jauh berbeda Bapak dan Ibu. Yang pertama tadi penghukum, ya, teman, pemantau, ya, dengan posisi kontrol manajer ini. Karena pada sini tadi yang kita pelajari yaitu restitusi tadi. Jadi ini yang kita harapkan Bapak Ibu, kita sebagai guru yang ada di SD Negeri 017 ini bisa menjadi posisi kontrol manajer. Tapi jangan lupa yang tadi Bapak dan Ibu, kita harus membuat keyakinan kelas. Ya, kita harus membuat keyakinan kelas, yaitu di mana kalau kita lihat di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Lanjut Bu, seorang. Jadi gini. Saat ada melakukan kesalahan, coba kita tanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Tapi dengan keyakinan tadi ya, balik kita ke keyakinan yang tadi. Yang dalam benak kita itu adalah peraturan kelas. Jadi judulnya udah berbeda ya Bapak dan Ibu. Judulnya keyakinan kelas. Ya. Jadi judulnya keyakinan kelas, jangan lagi peraturan kelas. Semua siswa harus menulis. Ya, sama-sama kita sebagai guru, kita juga menulis. Jadi kita minta pendapat dari peserta didik. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Berarti di sini kita sebagai teman untuk bertanya, ya. Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya, kita pantau mereka Bapak dan Ibu. Jadi di posisi manajer sebenarnya kita sudah lihat di situ sebagai teman. Di situ memantau, bahkan di situ mengontrol Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku, ya, tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya. Ya. Seorang manajer bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ayo dulu Bapak Ibu, kalau dulu yang saya ingat sampai pernah mau dipisahkan yang tidak pintar dengan yang tidak pintar, yang pintar menjadi pintar. Seperti itu. Yang pintar dengan yang pintar, yang tidak pintar menjadi yang tidak pintar dengan yang tidak pintar. Ya. Kalau kita lihat dulu Bapak dan Ibu, waktu kita SMA ya, itu ada kelas-kelas khusus, ya, kelas-kelas unggulan, kelas-kelas unggulan. Bahkan nggak tahu, memang saya di kelas unggulan Bapak Ibu benar. Tapi ada nggak yang teman-teman yang tidak di kelas unggulan? Atau semua kita ini di kelas unggulan ya? Kira-kira? Coba jujur. Bu Enung dulu di kelas unggulan nggak? Enggak. Bu Penny? Tapi Bu Penny kita sama di sini kan Bu? Ya benar. Kita sama kok di sini ngajar, ya. Itu karena kita belajar. Berarti bukan berarti
karena di kelas 9 tadi itu banyak teman saya Bapak dan Ibu kelas 9 yang tidak seperti kita ini, ya, itu yang mau kita kembalikan. Jadi sebenarnya pelatihan ini adalah sebenarnya bentuk pelatihan ya, CGP ini. Jadi jangan kita berpikir CGP ini sesuatu hal yang kayak wow gitu. Sebenarnya tidak ya Bapak Ibu. Jadi nanti di sertifikat kami itu kalau lulus itu ada jamnya, ada JP-nya. Sebenarnya pelatihan. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap kayak CGP ini hal yang sangat menakutkan. Sebenarnya tidak loh. Memang dari pertama seperti menakutkan Bu Eva ya. Jadi sangat menakutkan sebenarnya. Padahal kalau tidak bisa CGP Bapak dan Ibu, bukan hanya CGP yang menjadi programnya pemerintah. Ada namanya Pak Jatiman itu praktik sebenarnya. Praktik pengajar yang jauh lebih wow daripada CGP Bapak dan Ibu. Jadi kalau contohnya ingin mengikuti, boleh kita bantu, kita daftarkan gitu. Kalau mau bilang salary-nya, ya jauh lebih enak dulu praktiknya gitu. Kalau mau Bapak dan Ibu, sama Bu Evi saya bilang, ayo Bu, buka hati saya bilang. Karena apa? Kalau CGP ini sebenarnya lebih luas cakupannya, tapi guru praktik itu nanti kan mau jadi pengawas. Jadi kalau kami mau jadi pengawas pun nggak bisa, ya harus lagi. Jadi harus pendidikan lagi kalau mau jadi pengawas nanti. Tapi intinya Bapak dan Ibu, bukan karena kita mau mengejar kepala sekolah ya, bukan kita mau mengejar pengawas makanya kita mau kesini, tidak. Ya. Awalnya kalau saya jujur aja itu karena penasaran aja dulunya. Pertama kita karena penasaran, jadi kita ajakin. Bahkan Bu Reno dulu sebenarnya nggak mau, tapi kita paksa. Itu saya paksa, akhirnya mau. Ya Bapak dan Ibu, jadi kita berharap harus ada yang lulus nanti dengan kata 9 ya, kata penyelamatan. Ya Bapak dan Ibu, ya. Lanjut kayaknya udah yang terakhir ini. Lanjut. Masih lanjut nanti. Nanti teman-teman bisa baca ya. Oke. Kita masuk di kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulan ada kira-kira yang mau ditanya nggak? Nanti kita share nanti. Silakan Bu Eva. Terima kasih Bu Eva. Pada tadi bingung-bingung ya antara keyakinan kelas sama kesepakatan kelas atau bedanya? Iya. Sebenarnya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas sama ya. Sama. Yang kita mengerjakan itu adalah di peraturan kelas ya. Jangan kita pakai peraturan kelas ya. Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas sama ya. Sama-sama meyakini dan sama-sama menyepakati ya. Oke. Ya. Kemudian Berarti sekarang kita namanya keyakinan oke kelas. Bu, ya setuju ya. Jadi kita setuju keyakinan kelas. Jadi judulnya keyakinan kelas. Iya benar. Dan kita usahakan besok semua kita libatkan. Kita coba seperti yang selama ini kamu benar kan Bu Eva? Biasanya udah ada di meja kita peraturan kelas. Di administrasi malah, ya. Sebetulnya Bu misalnya Iya. yang bilang kesepakatan kelas itu kita sudah pernah melaksanakan. Pasti guru bisa semua sudah melaksanakan. Kalau yang dibuat oleh itu sudah pasti ada. Tapi kan ini kadang-kadang di kelas itu, nah siapa yang tidak membuat PR, misalnya kan apa sanksinya? Kita suruh membuat misalnya menulis di bukunya, jadi 3 kali. Ya. Misalnya. Nanti kita tambah lagi misalnya kalian 5 lagi misalnya gitu kan? Itu sudah kita lakukan. Pernah nggak Bu? Contohnya itu keyakinan kelas ditulis nggak dari template? Tidak. Itu yang tidak tahu betul ya. Ya yang Bu Evi kasih masukan. Maaf ya, mungkin sebetulnya di keseharian kita itu sudah kita laksanakan, cuman nggak kita tuliskan. Ya. Contoh saya di kelas kan, waktu pertama, apalagi pertama pindah ke kelas 5 ini, saya bilang di kelas 5, ini loh, Ibu kemarin itu di kelas 2 di sini, kami sepakat kelas 2 tak pakai sepatu ke dalam kelas. Sekarang kita gimana? Kalian mau pakai sepatu ke dalam kelas dengan ya konsekuensinya itulah kan kelas jadi kotor gitu kan? Atau
kalian mau juga seperti kelas 2 kemarin? Oh, buka sepatu Bu. Berarti kesepakatan kita ya. Kalau kesepakatan kita berarti kalian harus melaksanakan. Bukan peraturan dari ibu. Cuman ya kekurangan kita nggak ditulis. Kalau bisa ditulis Bu. Ya. Jadi istilahnya keyakinan kelas itu jangan hanya buka sepatu semua ya. Disiplin masuk ke dalam kelas. Jadi semua di sana. Kemudian kita tempel dia. Kita tempel semua yang ditulis anak. Itu juga dengan itu tadi dengan PR tadi. Iya Bu. Saya pernah ngasih PR. Terus besoknya lebih kurang separuh cuma anak yang buat. Jadi saya tanya maunya anak. Kemarin ibu ngasih PR, rupanya segini cuma yang buat. Ke depan maunya kalian seperti apa? Ibu berusaha lah masih ngasih PR lagi ya. Saya bilang daripada ibu kecewa, gitu kan. Tapi mereka malah menanggapi dengan positif. Kalau Bu, kami janji Bu, besok kami bikin PR. Ibu harus ngasih kami PR. Itu. Tapi diakui kesalahannya ya Bu. Diakui kesalahannya. Cuman kita dengan ini mungkin belum sampai ke kita kan. Cuman keseharian saya rasa Sudah kita dilaksanakan banyak sebenarnya ya. ya. Sudah dilaksanakan, hanya mungkin tidak semua seperti Bu Epli hanya dengan bisa sesadar itu. Ya kamu Ada saatnya marah juga ada. Bukan selalu kalau bisa sabar. sabar aja Bu. Iya, kita ini manusia biasa. Kalau Iya. guru juga manusia. Ya ada lagi nggak? Lagi? Ya silakan Bu. Guru Bina, bagaimana caranya kita misalnya untuk membuat kesepakatan itu, gimana caranya? Triknya dari Guru Bina untuk membuatkan kesepakatan ini kan anak buat semua Iya. nih. Nah, gimana triknya kita? Iya, biasanya kalau dari kelas saya Bu, jadi kebetulan saya siapkan memang kertas yang bisa ditempel, bisa ditempel itu kertas kan. Jadi kebetulan di kelas saya kan ada badingnya, ada styrofoam. Jadi kita tempel di kelas saya dulu ya. Ada styrofoam, ada banyak bentuk kayak styrofoam. Kemudian memang saat membuat kesepakatan kelas, kita memang tulis keyakinan kelas, masih hanya judul. Tapi semua sudah pegang itu kertas yang bisa ditempel. Benar, yang biasa di warna-warna itu ada. Iya betul Bu. Jadi ditulis keyakinan kelas ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peraturan kelas. Hanya peraturan kelas terlalu mengikat satu orang, itu yang saya bilang. Kemudian, ayo anak ibu kita mencoba membuat keyakinan kelas kita masing-masing, kita tulis. Jadi saat anak ibu lupa, ayo lihat itu lagi. Jadi di dalam kelas saya nomor 1, masuk ke dalam kelas dengan tepat waktu. Nah, itu mengerjakan tugas tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak mengejek orang tua. Seperti itu. Jadi di kelas pun biasa seperti ini kita minta masukan daripada teman-teman anak-anak kita. Ayo kira-kira bagaimana di dalam kelas kita ini supaya kelas kita ini disiplin dong. Ya, hampir sama Jadi dengan peraturan. benar. Jadi semua menulis, nanti tulisannya juga kita tempel lah dia. Berarti dia buat dan bertanggungjawabkan masing-masing. Benar, itu dia. Restitusi. Tidak sama. Makanya saat menjawab di sana semua menulis. Iya. Ayo dari sini apa? Kesepakatan. Kalau kesepakatan kita cocok bersama, gitu. Tapi kalau peraturan anak atau beres instan. Sebetulnya kan intinya sama, intinya sama, cuma bedanya ini kita pikir bersama dengan anak. Betul Bu, itu tadi. Ya. Itu yang mau kita rubah. Kalau selama ini jujur yang saya bilang, Artinya saya sepakati dulu baru ditulis. iya. Iya. Kita sepakati ya. Gitu. Sama kayak saya tadi, jadi kita ke kelas kita nggak usah pakai Kayak, sepatu Bu, iya, cuman betul. selama ini kan nggak ditulis. Intinya yang dikasihkan Bu Reno itu sangat mantap. Yang kita ini Iya, dia sama di itu. kelas kita lagi. Jadi kecil. Judulnya Kadang ada bagian kurikulum yang buat peraturan kelas. Iya. Kita nggak pernah nempel dalam bulevan, jujur aja. Iya. Sudah ada di dokumen. Ya udah ada di dokumen gitu. Padahal ini kamu tidak tahu ya. Itu kan sudah ada peraturan kelas kita. Anak tidak tahu. Padahal sebetulnya Bu, Ya. peraturan kelas itu kalau kita
bahas bersama dengan Anda. Kita bacakan misalnya kan, nih kita punya peraturan kelas, kita bacakan dalam kelas. Gimana menurut kalian? Itu udah termasuk yang kelas. Cuma kan kita kan dapat peraturan kelas tinggal tempel. Baca ya. Ada Kalau ditempel ya Bu. Ini tak ada ditempel. Iya. Dalam dokumen. Tapi sama ya Bu. Sama. Jadi berbeda berarti. Saya cuma ditempel aja. Ditempel. Saya kalau di kelas. Panggilannya sama anak. Tuh ada peraturan kelas. Kalian baca. Yuk, Cuma kita dibaca. dapat inovasi. Ya, kita lakukan inovasi ya Bapak dan Ibu ya. Lagi yang kesimpulan. Budaya positif. Tadi ya pertanyaan ini kita jawab Bapak Ibu. Tadi jangan lupa kita ya Bapak dan Ibu ya, ada 5 tadi posisi kontrol tadi. Jadi kalaupun seperti saya yang dulunya di bagian tim hukum atau kadang-kadang di bagian teman, ya kita coba kita di bagian posisi manajer tadi. Tadi di bagian posisi manajer tadi sudah mencakup semua ya. Jadi saat anak melanggar keyakinan kelas tadi, kita kembalikan lagi dia mengingat keyakinan kelas tadi. Itu ya Bapak dan Ibu. Ya. Sudah lewat 10 menit. Sebagai kesimpulan, budaya positif akan tercipta di lingkungan sekolah jika ada kolaborasi dan kerjasama semua pihak dan warga sekolah. Dan juga sekolah harus menyediakan lingkungan, sarana, prasarana, dan juga lingkungan yang aman dan nyaman untuk memotivasi peserta didik melakukan budaya positif tadi. Ya Bapak dan Ibu, sedikit dari saya. Soal budaya positif sebenarnya sudah tercipta waktu Ibu Lela mengumpulkan menurut Pak Jatiman untuk apa itu namanya itu? Itu kebetulan saya di situ. Sebenarnya itu adalah satu hal budaya positif Bapak dan Ibu. Kalau kita contohnya biasanya kalau menangkap itu pasti kita, kalau saya ya yang pernah ambil pelok sekali itu kita pasti buat ke kepala anak, atau bahkan kita jewet kalau karena kuping kita bising. Tapi saat itu sebenarnya udah hal yang biasa dilakukan, mungkin ya nggak tahu karena kepala sekolah kan ya istilahnya sudah manajernya kuat ya Bu. Jadi disuruh dikumpulkan dalam bentuk ayo lakukan pertandingan dulu, dan akhirnya diambil. Di situ caranya tadi. Hal seperti itu hal yang harus kita ya ingat dan tiru Bapak Ibu sebenarnya. Jadi tidak langsung sebagai penghukum, itu kan sebagai manajer ya. Jadi dari itu kita kembalikan lagi sama anak. Jadi anak mengingat selama 1 minggu itu di mana atau lapornya, kira-kira seperti itu. Itu adalah contoh bagian manajer yang Bapak dan Ibu, itu dari sebagai kepala sekolah mungkin seperti yang saya bilang tadi beberapa pengalaman. Ya lanjut Bu. Lanjut ini nanti di ya. Bapak dan Ibu sebagai salam guru penggerak, yaitu tergerak untuk melakukan perubahan. Bergerak itu tidak boleh pasif, berarti nggak bisa duduk aja Bapak dan Ibu. Harus selalu melakukan perubahan. Menggerakkan komunitas di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, inilah komunitas saya. Inilah komunitas saya yang pertama di sekolah menuju dasar gunung. Dan kalaupun nanti ada khusus grupnya Bapak dan Ibu, Bapak Ibu lah sebagai komunitas saya. Jadi nanti mungkin fasilitator saya atau CB atau guru praktis saya mengatakan yang mana grupnya, saya akan bisa menunjukkan Bapak Ibu lah yang ada di dalamnya. Jadi kalaupun nanti saya buat grupnya komunitas guru penggerak, mohon Bapak Ibu bersedia ya. Ya, Bapak dan Ibu, itu aja dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ada lagi ya? Guru kita, Habis? satu guru kita. Ayo. Apa testimoni ini namanya lagi? Nanti testimoni saya pilih aja satu guru, salah satu kepala sekolah ya. Kepala sekolah satu. Iya. Sebelum ke moderator, pulang sekolah dengan jalan kaki. Jalan kaki sampai ke rumah. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih.
satu lagi, anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit berdiri di depan Bapak Ibu. Semoga presentasi kami memberi manfaat. Ya. Demikian, selamat siang. Saya kembalikan ke moderator Ibu Nini. Terima kasih banyak kepada Ibu Lukina Panjaitan yang telah memberikan materi yang sangat bermutu, bermanfaat bagi kami yang mendengar. Mudah-mudahan kita juga terpilih sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ataupun angkatan 10 bagi yang belum. Untuk acara yang keempat penutup, dan untuk penutupnya ini penutup, alhamdulillah besar harapan semoga adanya dengan guru penggerak mampu menggerakkan komunitas pelajar bagi rekan guru di sekolah dan di wilayahnya, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif dan pemangku kepentingan antara guru dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi pemimpin pembelajaran yang ekosistem pendidikan di sekolah. Amin. Semoga dengan acara ini kita mendapatkan banyak manfaat, kita menjadi guru-guru yang bergerak untuk kemajuan anak-anak didik kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan kerja Ibu Lukinar, setelah saya pada hari Selasa mengikuti pengimbasan yang dilaksanakan tanggal 10 Januari 2023 tepat pukul 13.00, saya sangat senang telah terlebih dalam mempelajari posisi kontrol. Kalau saya boleh jujur, saya masih di bagian penghukum. Dengan adanya pembiasan ini, saya akan berusaha mencoba menjadi seorang manajer. Saya akan berusaha mencoba menjadi seorang manajer yang dapat membudayakan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas. Ini adalah sangat menyenangkan, di mana kita akan melibatkan peserta didik. Tidak seperti peraturan sebelumnya yang hanya mengandalkan kita sendiri tetapi tidak melibatkan peserta didik. Dengan adanya pengimbasan dari calon guru penggerak ini, akhirnya dapat mengubah pemikiran saya. Salam sukses untuk Bu Lukinar, semoga lancar pendidikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat bangun. Berangkat sekolah. Padahal sudah belo nak, udah masuk, udah mau mulai mereka. Tapi kenapa? Tadi buru-buru jadi buru-buru ketinggalan. Kenapa bisa? karena terlambat bangun jadi beres-beresnya. Oh, sini dulu, sini. Kok bisa nak? Tadi terlambat jam berapa emang bangun? Tidur tadi malam. Oh iya, jam berapa? Jadi sudah tahu kesalahannya apa tadi?
topinya, buka keluarkan topinya nak. Enggak bawa juga topinya. Jadi kesalahan apa ini yang udah dilakukan tadi? Lambat masuk sekolah, apa lagi nak? Kemudian nggak bawa perlengkapan. Jadi sudah tahu kalau ini salah nak. Iya. Tapi teman-temannya sudah pada masuk loh nak, udah belok. Ya. Bagaimana perasaannya kalau kayak gini? Malu, iyalah, ya kan? Tapi mau memperbaikinya. Kesepakatan apa yang sudah dilanggar siang ini? Kita sudah menulis kemarin ya, kesepakatan kelas kita yang kita buat di kelas kita tempel ya. Ada di situ apa? Kesepakatan apa yang sudah Anggi langgar ini? Tidak disiplin, apa lagi nak? Iya, tidak mematuhi peraturan kelas dan sekolah. Ya, seragam. Tahu kan kalau hari Senin kan? Iya, mau memperbaikinya nak. Cara apa? Apa lagi? Kalau di rumah. Iya, harus tidur tepat waktu yang dia. Iya, mau memperbaikinya kan nak kan? Betul ya. Oke, silahkan masuk ya nak ya. Oke, bisa langsung aja ya, tasnya taruh di situ nak ya. Oke. Selamat pagi, saya Adi. Pesanan saya adalah sekolah dan tidak menghargai keinginan membuat kopi. Tanggapan saya tentang guru saya adalah saya senang karena guru saya tidak memarahi saya, namun menasihati saya untuk menjelaskan saya menjadi lebih baik, disiplin, dan taat terhadap peraturan sekolah. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sudah mencoba melaksanakan pengimbasan di sekolah saya di SD Negeri 017 Sagulung yang dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lela Apriani SPD, dan juga Bapak Ibu Guru sebagai rekan saya. Saya melakukan pengimbasan tepat pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023. Dan saya sangat menerima apresiasi yang diberikan oleh teman-teman dan juga Ibu Kepala Sekolah. Di sana saya melakukan pengimbasan tentang budaya positif, yaitu modul 1.4. Dan kami akan berusaha melaksanakan yang terbaik di sekolah ini. Dan juga di dalam pengimbasan saya menjelaskan tentang membuat kesepakatan kelas yang selama ini ada hanya peraturan kelas yang dibuat oleh guru, dan akan mencoba membuat kesepakatan kelas di dalam kelas masing-masing di sekolah SD Negeri 017 Sagulung. Dan Bapak Ibu Guru juga sangat menerima, senang dengan pengimbasan ini, dan kami akan mencoba melakukan perubahan yang terbaik di sekolah ini untuk meningkatkan mutu disiplin yang lebih baik. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih.